Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Syekh Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain amin. Hadis yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-saniyah asyara, hadis nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bagian dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Hadisun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Hadisnya itu telah disasar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Oke. Jadi hadis yang nomor 12 diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagian dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi meninggalkan, jadi di sini adalah ajakan atau perintah atau anjuran daripada dalam diri seorang untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat itu contohnya apa? Yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna contohnya apa? Ada yang tahu? Perbuatan yang tidak bermanfaat. Ada yang tahu contohnya apa? Hah? Menggibah emang apa bermanfaat? Tapi yang seneng. Iya, ngomongin orang seneng. Bahagia kan? Bahagia nggak sih? Pernah nggak sih masih bahagia? Kalau ngomongin orang, jangan salah ya. Pernah waktu itu tuh di daerah deket-deket, ya di masih daerah sini lah ya, masih saya nggak bisa nyebutin daerahnya. Itu ada kejadian yang dimana kejadiannya itu kejadian yang apa ya bahasanya tuh lumayan inilah ya, lumayan ironis ya, dimana ada orang di dalam kontrakan itu dia tuh punya penyakit asam lambung. Dia itu saking sakitnya atau gimana saya juga nggak tahu ya, maksudnya asam lambung itu gimana. Itu ya sampai beberapa hari tuh nggak keluar kamar gitu, nggak keluar kamar. Itu tetangga-tetangganya tuh sebenarnya tuh kayak yang nggak ada yang enggak lah ya, nggak ada yang enggak, nggak ada yang paham, nggak ada yang apa segala macamnya. Sampai beberapa hari nggak keluar, itu barokahnya orang yang kepo atau orang yang pengen tahu ya, yang pengen tahu, orang yang ya biasalah orang-orang yang kepoan lah apa segala macam, itu akhirnya sampai didobrak daripada kosannya itu. Pas didobrak ternyata dicari orangnya, oh pas dilihat cari ternyata orangnya lagi dalam keadaan lemes tidur di kamar. Yang alhamdulillahnya akhirnya itu diselamatin ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, diobatin apa segala macemnya, karena ditolongin sama orang yang kepo tadi, orang yang pengen ikut campur, pengen orang apa, yang suka ikut campur, yang suka pengen tahu apa segala macemnya. Coba kalau di Indonesia nggak ada orang-orang begitu, mungkin udah meninggal. Iya udah meninggal gitu kan ya. Meskipun orang Indonesia tuh kebanyakan tuh kepoan ya. Iya pengen tahuan ya. Tapi barokahnya orang begitu ya. Bahkan menyelamatkan. Ada berkahnya.
ya ada ada barokahnya. Ya. Bahkan dulu di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ya, sesuatu yang kita anggap mungkin kurang bagus atau negatif, tapi ada barokahnya juga. Ketika Nabi Muhammad SAW itu lagi khutbah tentang masalah hari kiamat. Oh, dijelasin hari kiamat tuh begini, hari kiamat tuh begitu, hari kiamat tuh bakal ini apa segala macamnya. Itu para sahabat tuh gemeter takut gitu. Maksudnya ketika Nabi berkhutbah tentang masalah hari kiamat. Dan nggak ada yang berani juga ya, yang namanya nanya Nabi atau apa segala macamnya. Dan ya namanya juga lagi khutbah lah ya. Tapi tiba-tiba ada orang Badui. Orang Badui itu orang yang pedalaman yang mungkin bahasa katanya itu orang-orang yang nggak pembelajar ya, orang-orang yang belajar. Itu nanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Jadi ketika Nabi itu berbicara tentang hari kiamat, itu nggak ada sahabat yang berani ngomong, negur apa segala macamnya, karena sakingnya, ngertinya gitu loh. Masa Nabi lagi bahas yang serius-serius, bahas yang ini segala macamnya, tapi tiba-tiba ada orang Badui nanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nah ini kan menurut kita kan daglek ya, maksudnya daglek itu bahasanya orang lagi ngomong serius, Nabi lagi ngomong serius, lagi ngomong yang bener-bener ini segala macamnya, tapi tiba-tiba dia malah nanya malah nanya kapan hari kiamat. Diabaikan sama Nabi, nanya lagi ya Rasulullah mata sa'ah, diabaikan sama Nabi, ya Rasulullah mata sa'ah, sampai 3 kali. Lalu ada Nabi pun nanya, memangnya apa yang kamu persiapkan untuk apa namanya? Untuk menyambut masa hari kiamat disambut apa? Untuk mempersiapkan kedatangan daripada hari kiamat gitu kan? Lalu kata orang Baduinya apa? Saya sholat biasa aja, ibadah yang lain juga biasa aja. Walakin saya mencintai daripada engkau ya Rasulullah. Akan tetapi saya itu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Nabi Muhammad SAW menjawab apa? Wa anta ma'aman ahbabta. Maka engkau nanti di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai. Akhirnya para sahabat tuh mendengar cerita itu lumayan inilah ya, maksudnya lumayan terobati, lumayan agak senang. Kenapa? Karena yang mereka tahu para sahabat tuh ya ibadahnya juga mungkin maksudnya persiapannya mungkin kurang memadai gitu ya. Tapi kalau misalnya kata Nabi nanti di hari kiamat bersama dengan orang yang dicintai, insya Allah para sahabat itu sangat-sangat amat mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Itu jadi ada barokahnya ya. Balik lagi ke hadisnya tentang perlakuan sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang tidak manfaat. Kalau sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Contohnya apa? Apa contoh yang tidak bermanfaat? Menghitung beras, semua menghitung beras satu. Bu beli berapa bu? Kalau orang kan di pasar apa hitungannya? Liter. 1 liter kan. Seumpama ibu di sini ada yang jual beras, seumpama lah ya. Tapi dijualnya itu per butir seumpama. Dihitung 1, 2, 3, 4. Kira-kira bermanfaat apa enggak? Ya. Itu teraneh Pak. Mungkin bisa aja. Nasi nggak pernah dihitung. Ya nasi, gitu jual nasi seumpama. Bu berapa butir? Berapa biji? Oh 10. Dihitung 1, 2 sampai 10. Istirahatnya kesiangan. Apalagi yang bermanfaat? Apalagi? Makan bermanfaat ya makan? Manfaat. Yang nggak bermanfaat apa? Jalan. Hitungin jalan. Masa jalan? Ngukur. Jalan. Ngurus air laut. Ya, pernah di sini ada ibu-ibu yang ngurus air laut? Enggak. Nggak pernah.
Jadi daripada keislaman seorang, kebaikan keislaman itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan Al-Imam Abu Hasan mengatakan, wa min alamatil ya'bidunallahu an abdihi, dan tanda-tanda daripada Allah itu menjauhi daripada hambanya adalah abaduhu yasagilu ma la ya'nihi, adalah ketika seorang hamba itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ketika kita itu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu adalah tanda-tanda Allah itu lagi ngejauhin kita. Pernah enggak kita disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat? Hah? Pernah nggak? Ya, nggak bermanfaat itu contohnya apa? Contohnya itu ngelamun nggak jelas. Ya, kita agak serius ya. Yang nggak bermanfaat itu contohnya ngelamun nggak jelas. Banyakkan nonton TV, sinetron, banyakkan. Kalau buat sehiburan sesekali ya nggak masalah. Tapi kalau kebanyakan itu udah nggak bermanfaat. Apalagi yang bermanfaat? Main HP, ya kebanyakan sosmed, kebanyakan buka TikTok, ya kebanyakan buka TikTok, nyari-nyari yang nggak jelas. Itu juga tidak bermanfaat. Ya, pokoknya yang kalau di TikTok ada saya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada saya nggak bermanfaat. Gitu ya. Ya aku nggak pakai TikTok. Ngapain? Adanya Mbah ini, Mbah Gondrong. Ya makanya jangan yang di TikTok udah jelas. Jadi ketika seseorang itu tidak melakukan ketika seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, tanda-tanda orang itu lagi dijauhi sama Allah. Apa sih dampak daripada dijauhi sama Allah? Kalau orang dijauhi sama Allah, berarti dirinya bakal merasa hampa, bakal merasa nggak punya tujuan, bakal mendapatkan kenikmatan tapi nggak bisa dinikmati. Apalagi bahkan merasa dirinya selalu sendiri, merasa nggak ada orang yang peduli sama dirinya, nggak ada orang yang merasa support sama dirinya. Akhirnya yang ada di ujung tentang apa? Tentang masalah putus asa. Itu adalah tanda-tanda orang yang dijauhi sama Allah Subhanahu wa taala. Gampang nyerah, nggak percaya dengan kekuasaannya. Kalau dari kecil sampai sekarang kita itu masih bisa hidup dan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, maka nanti yang akan datang juga pastinya bakal dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Loh Ustaz, saya ngerasa hidup saya nggak mudah kok, nggak susah kok. Loh kalau misalkan dirasa nggak mudah, dari kecil sampai sekarang kira-kira kerasa apa enggak hidup? Kerasa apa enggak dari kecil sampai sekarang? Enggak. Tahu-tahu udah umur 30, 40, 50. Berarti apa, saking enaknya hidup, saking gampangnya hidup. Maka kalau kita menemui problem atau suatu permasalahan yang kita ngerasa kita nggak mampu untuk menjalaninya, kita aja dari kecil sampai sekarang bisa dimudahin, apalagi nanti akan datang. Percayalah bahwasanya Allah pasti akan memudahkan diri Kita yasir wala tu'an pasir. maka dipermudah, jangan dipersulit. Maka tanda-tandanya biar kita selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, biar segala amal-amalan kita dipermudah segala sesuatunya, maka tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Paham apa enggak? Paham. Paham. Oke, mungkin ada pertanyaan?